Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Laura Ivana Lesia Simanjuntak. Di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi. Apakah itu korupsi? Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Jenis-jenis korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 30 delik tindakan pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis. Jenis-jenis korupsi diantaranya adalah pertama, kerugian keuangan negara, kedua, suap menyuap, ketiga, penggelapan dalam jabatan, keempat, pemerasan, kelima, gratifikasi, keenam, perbuatan curang, ketujuh, benturan kepentingan dalam pengadaan. Mengapa seseorang mau melakukan korupsi? Ada beberapa teori yang mengemukakan penyebab orang melakukan tindakan korupsi. Berikut teori yang paling umum. Pertama, teori Trinket Fraud oleh Donald R. Creasy. Ada 3 penyebab mengapa orang korupsi, yaitu adanya tekanan, pressure, kesempatan, opportunity, dan rasionalisasi atau rationalization. Kedua, teori Ghosn dari Jack Loebner. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, greed, kesempatan, opportunity, kebutuhan, needs, dan pengungkapan expose. Ketiga, teori CDMA oleh Robert Kliggard. Korupsi terjadi karena faktor kekuasaan, dictionary, dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Keempat, teori willingness dan opportunity. Menurut teori ini, korupsi bisa menjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Kelima, teori cost-benefit model. Teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau risikonya. Selanjutnya, ada faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Pertama, peninggalan pemerintah kolonial. Kedua, kemiskinan dan ketidaksamaan. Ketiga, gaji yang rendah. Keempat, preposi yang populer. Kelima, moral yang kurang kuat. Keenam, penegakan hukum tidak berjalan. Ketujuh, sifat tamak atau rakus. Kedelapan, gaya hidup yang konsumtif. Di sini ada ragam modus korupsi sepanjang 2019. Jumlah kasus berdasarkan modus korupsi 2019. Ada suap itu 51%, markup 41%, penyalahgunaan anggaran ada 39%, penggelapan ada 35%, penyalahgunaan wewenang 30%, kegiatan atau proyek fiktif ada 22%, laporan fiktif ada 22%, pungutan liar ada 11%, gratifikasi ada 7%, pemerasan ada 7%, penyunatan atau pemotongan ada 5%, markdown ada 1%. Dampak-dampak dari korupsi. Pertama, dampak korupsi terhadap ekonomi. Kedua, dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Ketiga, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan. Keempat, dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Kelima, dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Dan keenam, dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Di sini ada contoh kasus korupsi di Indonesia. Kasus korupsi KTP elektronik. Kasus korupsi KTP elektronik menjadi kasus yang menarik perhatian publik karena nilai yang fantastis dan penuh dengan drama. Berdasarkan perhitungan BPK, negara mengalami kerugian sebesar 2,3 triliun. Beberapa nama besar yang terseret dalam kasus ini adalah nama Ketua DPR RI, Setia Novanto, Irma Gusman, dan Andi Narogong.
Ancaman dari kasus korupsi EKTP ialah 1. Membuat rasa kurang percaya masyarakat kepada pemerintah, dan kedua, membuat kerugian keuangan negara. Tantangan dari kasus tersebut. Tantangan dari kasus korupsi EKTP ialah kurangnya ketidakjujuran pada oknum koruptor. Hanya inilah yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah dan kurang kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih dari saya.